Guys, balik lagi bareng gua. Jadi di video kali ini kita bakalan bikin sebuah tutorial baru ya, gimana caranya bikin landing page sederhana tentang kedai kopi ya guys ya. Ini ada sederhana aja nih, kayak gini nih tampilannya, nggak ada yang aneh-aneh. Dan untuk sementara ini kita bikin cuman satu halaman dulu. Kalau misal kalian tertarik buat bikin halaman baru kayak about, produk, dan kontaknya, teman-teman bisa komen ya guys ya, perlu bikin apa enggak gitu. Oke, langsung aja kita bakalan bikin websitenya ini pakai Bootstrap versi 5 ya guys ya. Teman-teman bisa cari aja di Google Bootstrap kayak gini gitu, terus pilih yang paling atas ya guys ya. Langsung aja kita download nih, download pakai cara yang paling gampang gitu ya guys ya. Download seperti biasa. Nah, di sini gua simpan di desktop ya. Teman-teman bebas mau disimpannya di mana aja, yang penting di download nih guys ya. Ini filenya udah ada dua karena sebelumnya gua udah download, jadi di download ulang guys ya. Delete satu karena nggak dibutuhin, ini cukup satu aja gini. Terus kita langsung bikin folder baru ya guys ya. Folder baru, new folder, namanya itu notes. Nah kayak gini. Terus ini kita buka dulu foldernya nih, simpan di sini. Ini dibuka nih file zipnya, kita langsung aja di drag ke sini cuy, kita langsung ekstrak cuy. Let's go, gitu aja. Ini udah siap nih. Kalau udah kayak gini tinggal di rename namanya jadi Bootstrap kayak gini. Oke. Nah kalau udah kayak gini kita bikin folder baru ya guys ya. Ini new folder, foldernya namanya assets, yang mana itu ini tuh bakalan nyimpan logo sama gambar ya. Ini misal icon, terus kita kasih folder di sini img kayak gini. Nah udah nih, udah kayak gini sih. Terus di sini kita bikin folder baru. Folder barunya itu style ini. Nah ini udah jadi nih folder-folder yang bakalan kita butuhin di masa depan. Kita langsung buka kode editor. Untuk saat ini gua pakai VS Code. Cara buka VS Code nya gua kayak gini ya, buka cmd terus ketik code ketik kayak gitu ya guys ya. Nah ini udah kebuka. Kita langsung bikin file baru ya, namanya index.html. Sebentar gua cek dulu, barangkali error nih. Oke, kayaknya enggak error. Tak ilah, gua udah record berapa kali error mulu. Oke, kita langsung bikin di sini struktur HTML dasar ya bisa. Kan tanda seru terus tab. Dan di sini gue berasumsi kalau kalian udah paham ya dasar-dasar tentang HTML, jadi gue nggak perlu ngejelasin ulang sampai detail apa itu HTML dan lainnya gitu, tentang CSS dan lainnya. Di sini title-nya kita bisa kasih title misalnya ops kayak gini. Terus kita lihat dulu nih desainnya. Nah ini tuh kan ada navbar ya, ada navbar, ada title dan lain-lain. Di sini pertama-tama kita bikin navbar dulu, dan di sini ada logo. Jadi gua mau ekstrak dulu nih logonya nih, di export ya, sorry bukan ekstrak, di export sebagai SVG. Kita ekspor, kita simpan di aset, di icon ini nih. Kita kasih nama logo kayak gini. Nanti asetnya gua ini ya disediakan di link di deskripsi, jadi kalian tinggal download aja. Oke, kalau udah kayak gini nih kita bikin navbar ya. Navbarnya dari Bootstrap tentunya ya, karena kita pakai Bootstrap. Kita cari nih navbar. Nah ini navbarnya, kita copy, bukan yang ini cuy, sorry. Kita cari yang agak-agak clean ya kodenya, karena ini tuh kayak dia kan pakai li gini kan, kayak bacanya kayak malas gitu kan panjang. Mana ini nih yang pendek aja ini. Kita tinggal paste aja nih di sini. Kita kasih komen dulu tapi navbar biar nggak pusing nanti. Nah ini kita tandain nih kalau ini tuh navbar dan ini akhir dari navbar gitu ya guys ya. Nah biar bootstrapnya bekerja dengan benar ya, kita satuin kita hubungin dulu si bootstrapnya sama si HTML-nya. Caranya gini, kita link CSS terus pilih yang bootstrap.main.css gitu. Nah kalau udah terhubung kayak gini sih harusnya ini udah bekerja ya, udah
udah bener nih. Kita open with live server karena gua pakai VS Code, jadi itu doang ya cara bukanya. Nah ini udah terhubung ya, navbarnya udah bener. Oh iya, ini sebagai apa ya, for your info aja nih, kalau misal teman-teman mau ngetes apakah bootstrapnya udah terhubung atau belum, tanda-tandanya itu misal nih, ini kondisi belum terhubung ya. Tandanya itu dia fontnya kayak gini cuy, dia jadi serif gini. Kalau misal udah terhubung, dia udah terhubung, nah ini dia bakalan fontnya kayak gini guys ya. Itu cara ngetes apakah bootstrapnya udah terhubung sama HTML kita atau belum, gitu ya guys ya. Gua for your info FYI. Oke. Nah ini kita lihat dulu desainnya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini tuh ada jarak, terus di sini tuh ada space, jadi si menunya ini ada di kanan. Kita bisa caranya itu kayak gini ya. Ini kontainer fluidnya kita hapus kayak gitu. Terus biar ininya ada space, di si menunya ke kanan, kita bisa kasih kayak gini kita ini. Jadi yang ngebungkus menunya ini kita kasih margin left-nya itu auto. Nah kalau auto gini otomatis menunya itu punya margin yang gede banget sampai ke ujung ya. Pokoknya si menunya ini dorong ke dari kiri ke kanan itu sampai maksimal gitu. Itu namanya pakai MS Auto. Kalau di CSS itu margin left auto ya guys ya. Kalau di Bootstrap ini MS Auto. Cukup pakai kelasnya aja. Oke. Terus dilihat lagi di sini ada desain itu, dia ada jaraknya lumayan agak jauh, jadi kita bisa kasih gapnya 4 gitu ya guys ya. Nah itu jadi ada jaraknya kayak gitu. Oke, terus lihat lagi di sini, ini nggak ada backgroundnya ya. Di sini juga harusnya kita hilangin. Cara ngilanginnya gini, apa nih, nah ini BG ya, ini si BG nya ini kita hapus jadi transparan kayak gitu, jadi hilang backgroundnya. Terus kita lihat lagi di sini ada logo, ada home, about, product, dan kontak. Nah di sini kita langsung edit aja nih, home, about, product, dan kontak. Ini disable-nya hilangin ya, biar dia itu bisa diklik dan warnanya itu sama kayak gini. Kita disable-nya hilangin, sama ininya juga dihilangin nih. Terus tambahin href. Nah kayak gini. Jadi hasilnya kayak gini ya guys ya, udah bener nih, udah mirip lah ya. Kayak gitu. Terus kita lihat lagi nih di sini. Sebentar, ini tuh dia. Oh iya, ini fontnya itu harus beda ya. Ini tuh masih font default bawaan. Kita ubah dulu kali ya fontnya ya. Cara ubah fontnya itu kita buka dulu nih website Google Font. Nah di sini. Tunggu sebentar ya guys ya. Nah di sini ini gua hapus dulu kali ya, udah nggak butuh. Archivo. Oke, kita cari archivo di sini. Archivo, dan ini tuh gratis ya guys, ya guys ya fontnya. Kita cari yang regular, yang medium, yang semi bold, sama yang bold. Oke, udah mantap nih. Terus kita cari lagi apakah ada font yang beda. Ini fontnya Poppins ya, sama Poppins. Tambahin Poppins nih, cari yang sama kayak tadi, yang regular. Ini yang regular, yang medium, yang semi bold, yang bold. Terus ya udah sih, extra bold kayaknya nggak usah. Nah kalau udah kayak gini, ini fontnya udah ditambahin semuanya ya yang dibutuhin. Teman-teman tinggal klik aja nih yang tombol salin ini, kita klik salin, terus kita tambahin di sini font, langsung dipaste ya guys ya, Ctrl V gitu. Ini kasih komen juga Bootstrap kayak gini.
Oke, udah mantep. Sekarang kita ke style ya. Kita bikin style baru namanya My Style ke CSS. Sebenarnya ini namanya bebas ya. Cuma untuk kali ini saya pakai ini aja namanya. Kita bikin apa ini? Font Poppins. Kita bikin kelas font Poppins ya, biar bisa fontnya itu biar bisa dipakai di daftarnya. Font Poppins. Nah ini kita tinggal copy yang ada di bawah sini, kita copy, buka kode editornya lagi, CSS, paste di sini, terus tambahin importan ya, biar fontnya itu bisa kepake. Jadi dia tuh yang paling penting gitu. Kalau misal ada kelas yang sama dan fontnya berbeda, yang diutamain itu yang ada importannya ya guys ya. Terus di sini ada font Archivo. Ini kita lihat lagi ada font Archivo. Kita copy langsung paste kayak gini. Oke. Terus jangan lupa kasih importan. Importan kayak gitu. Ini kita kasih komen ya biar nggak pusing nanti. Font kayak gini. Nah udah cakep. Sekarang kita lihat lagi nih di desainnya, enggak sorry di browsernya. Kita ubah dulu nih fontnya nih, yang menu tuh tadi harusnya Archivo. Archivo, dan di sini kita kasih font Poppins. Ya sorry guys, ternyata belum dihubungkan cuy CSS-nya. Aduh sorry. Jadi kita hubungin dulu ya guys ya, sama kayak Bootstrap. Jadi kita hubungkan dulu CSS-nya dengan HTML kita yang ini ya guys ya. Aduh sorry. Style. Nah ini udah keubah ya guys ya akunnya. Oke, sekarang kita import logonya. Kan ini logo.svg. Ini kan SVG itu sebenarnya kita bisa ini ya, bisa di copy terus kita pasangin ke sini kayak gitu. Dan ini tuh dia langsung kubah. Cuman kan kita kan sebagai developer itu lihat kode kayak gini jadi aneh ya, jadi kotor gitu kan, kurang clean. Ada caranya itu biar lebih clean lagi, kita pakai tag img cuy. Nah dengan img ini kita bisa nge-import logonya, icon ini kayak gini. Dan ini sama aja, cuman bedanya di segi developer ini kodenya lebih pendek lagi dan ya dia jadi img ya. Kalau kita cek di sini, ini tuh jadi img bukan svg lagi. Style weight-nya, width-nya 100 pixel. Oke lah 100 pixel kayak gini. Ini gue mau nambahin di nav ini, kita kasih style di sini, transform, translate misal 10 pixel. Oke, nah dia jadi simetris ya. Nah mungkin buat kalian yang sering pakai CSS, kenapa nggak pakai margin aja? Kalau misal pakai margin top, dia itu mendorong, sementara kalau misal pakai translate dia itu mindahin doang gitu. Ini typo nih. Oke, sekarang kita apa nih? Nah ini tuh kan warnanya beda, ini dia punya warna dasar yang beda nih. Kita bikin warna dasar sendiri. Jadi kita buka CSS-nya di sini. Nah di CSS ini kita bisa nyimpen variabel ya, variabel biar nggak pakai hexadesimal ya guys ya, biar nggak aneh gitu pas ngodingnya. Di sini kita simpen sebuah warna dalam variabel, misal nama variabelnya itu primary di sini. Terus kita simpen kode warnanya di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misal teman-teman pengen pakai warnanya, jadi teman-teman tinggal ini ya, pakai ini aja, nggak pakai yang ini, tapi di lingkungan di file CSS-nya ya. Kalau di sini nggak bisa. Oke, ini navlink yang aktif ya. Kita bikin di sini navbar ini, terus
karena ini kan yang aktif ya, yang aktifnya itu dia warnanya kayak gini, jadi gue bisa kasih kayak gini ya. Aktifnya itu dia colornya primary ya, cara mengambilnya kayak gini gitu ya guys ya. Sebentar, ini kasih important karena sebelumnya di Bootstrap ini kan dia udah punya stylenya sendiri ya, jadi tadi sempat udah kepanggil, makanya saya pakai important tuh, pakai important biar dia naruh gini aja. Ini karena langsung aja nih pakai kelasnya Bootstrap. Nah oke lah ya, medium ya, walaupun di sininya bold, cuman kan kita lihat tadi kalau pakai bold itu terlalu mencolok ya, kayak gini, kayaknya gini aja udah cukup. Dan ini harusnya ketika di hover warnanya juga jadi primary ya. Teman-teman bisa custom lagi CSS nya, jadi ketika kelas aktif enggak, ketika kelas navling di hover. Kenapa ini navling? Karena kita pengen semua kelas yang namanya itu navling ketika di hover tuh, ketika misal kursornya diarahin ke sini ya, itu namanya hover gitu ya. Ketika di hover dia berubah warnanya jadi primernya punya kita tentunya. Nah ini udah berubah kayak gini. Oke lagi nih ya, jadi ketika di hover dia ganti warna, dan ketika dia aktif dia ganti warna sekaligus font weight nya jadi medium kayak gini. Oke, itu untuk navbar kita udah jadi. Oh iya, terus ini backgroundnya ya, backgroundnya juga berubah nih, dia warnanya itu kayak gini. Sebentar, kita editnya di bagian bodinya, kita ubah langsung di bodinya aja nih, kita langsung kasih style kayak gini, background color, langsung paste di sini. Nah jadi kelihatan ya, sekarang jadi mirip background. Oke, sekarang lanjut ke ini bagian title, kita cek dulu apakah nge-record. Oke, masih nge-record, semoga aja nggak error ya guys ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian main content and terus di dalam itu container, ada kelas container. Di dalam kelas container kita kasih row, di dalam row nya itu ada col 6 2 kali. Nah itu ya guys ya, ini tuh salah satu kelebihan kita pakai VS Code. Jadi di VS Code tuh udah terintegrasi extension Emmet namanya. Nah Emmet itu memungkinkan kita buat ngechip kayak gini cuy. Jadi gini, kita tuh ibaratnya gini, Emmet tolong buatkan saya sebuah div yang kelasnya itu row, yang di dalam row-nya itu ada kelas kolom col 6 kayak gini, yang col 6 nya ini itu dibuat 2 kali, kalau misal 3 kali ya gitu, terserah itu, karena saya pengen 2 ya jadi 2 gini ya guys ya. Kenapa saya bikin 2 kolom dengan 6 kayak gini, 2 kolom yang anunya itu 6 itu karena gini ya, jadi di Bootstrap itu kan kita dikasih jatah 12 kolom ya, 1 2 3 4 5 6 12 gitu. Nah kalau 12 bagi 2 kan jadi 6 ya, 6, jadi di sini 6 kolom, di sini juga 6 kolom tuh. Nah di 6 kolom yang pertama kita isi dengan ini, dengan title. Bisa langsung gini Indonesia H1, kita copy langsung paste kayak gini, kita kasih kelas font size nya itu 1, font weight nya itu bold kayak gini. Terus ini tuh fontnya regular, terus popin ya bisa, kita ubah dulu nih fontnya, di sini kita kasih, atau di sini aja di konten font popins
Nah ini udah keubah. Terus oh iya ini tuh fs 1 tuh dia artinya yang paling besar ya, kalau fs 6 itu yang paling kecil. fs 1 itu yang paling besar di versinya Bootstrap tuh guys ya. Nah itu ya guys ya, salah satu kelebihan pakai VS Code itu kita bisa pakai AI gitu. Ini tuh sama, tadi itu sama kayak Copilot cuman versi gratis ya. Versi gratisnya itu Codium, kalau teman-teman pengen tahu ya. Ini Codium. Nah ini tuh Copilotnya versi gratis ya guys ya. Kalau teman-teman mau tinggal di download aja. Nah di sini kita kasih pakai button aja deh, pakai button btn primary learn more. Pesan sekarang ya, harusnya pesan sekarang ya. Kita kasih pesan sekarang kayak gini. Terus kita kasih padding kiri kanannya itu misal 4. Terus kita kasih py nya misal 1 2 aja, atau 3 deh, 3 enggak kebesaran, 2 cukup. Nah 2 kayak gini. Nah, ini kan masih biru nih, kita bisa bikin di sini nama baru di paling atas ini. Kita kasih namanya komponen, nama kelasnya itu btn primary ya. Button primary itu dia punya backgroundnya primary, background color primary, var primary kayak gini. Terus jangan lupa kasih importan. Nah ini, dan dia border colornya var primary kayak gini. Ini udah berubah. Terus ketika di hover kita btn primary nya di hover, itu background colornya jadi agak gelap. Ini saya cari dulu warnanya ya guys ya. Nah ini agak gelapan dikit. Primary fokus ya di sini. Primary fokus. Ini kita bisa langsung background colornya, background color var primary fokus. Nah, ini. Jangan lupa kasih importan. Jadi ada gelapnya dikit ya, ada transisinya dikit gitu, biar nggak flat amat, makanya kita pakai hover. Nah sekarang untuk title-nya udah beres. Kita lihat lagi di sini. Ini tuh dia kan kayak apa ya, fontnya itu regular, terus warnanya kayak gini. Kita tambahin warnanya. Langsung aja kita kasih style ya di sini. Style color. Kenapa nggak pakai kelas? Karena kayaknya mubazir gitu buat ngedit satu elemen pakai kelas itu kayaknya mubazir, apalagi kita cuma ngedit warnanya doang kan. Jadi itulah kenapa saya pakai style. Ini tuh harusnya open sih. Takut nggak ngaruh gitu loh. Iya, kan fokusnya jadi harus satu-satu ya guys ya. Ini juga nih font fokus. Nah itu gitu, jadi fontnya udah bener. Oke sekarang lanjut. Ini ada apa nih, gambar dulu kali ya, gambar dulu nih. Kita langsung import gambarnya, ada di kolom yang ini. Kita img gambarnya udah ada belum.
Jadi kita ekstrak, kita ekspor dulu gambarnya, ekspor. Nah, di sini di aset bagian IMG kita kasih copy kayak gini. Oke, udah ke ekspor, langsung kita masuk ke aset IMG copy.png. Di sini alternatifnya kita kasih copy kayak gini. Oke, nah ini gambarnya kebesaran, memang kita ada kecilin. Ini ukurannya 493 pixel ya. Di sini kita kasih width 493 x kayak gitu. Nah ini ya udah oke lah, atau kurang besar ya, 500 kayak dibulutin, 500 pixel. Gini, terus kita kasih dia pojokin ke kanan, text end. Nah ini jadi mojok, dipojokin ke kanan guys ya. Nah ini udah, kalau udah kayak gini, di bagian ini tuh bisa kasih gini, kita bungkus dulu ke dalam div, karena kan kita mau ini tuh biar ke tengah ya, ke tengah gitu kan. Kalau misalnya kita lihat di inspect tuh dia itu ke atas gitu, saya pengen dia itu jadi ke tengah. Caranya itu kita bisa dibungkus dulu nih, si yang ini tuh, yang title-nya dibungkus ke dalam div. Terus di sini kita bisa kasih displaynya flex, terus align itemnya center. Nah jadi dia ke tengah kayak gitu guys ya. Nah kalau udah kayak gini, kita lihat lagi di sini tuh ada sama kayak gini. Ini tuh bisa ya, caranya itu kita bikin row baru kayaknya. Bisa nih pakai row baru. Jadi row itu kan baris ya, baris, kita bikin baris baru kayak gini, sama aja, cowoknya 6 kali 2 kayak gitu. Nah di dalam ini kita div kayak gini. Terus di sini tuh ada satu kak pelanggan ya, kak lebih pelanggan. Oh ya, ini dibungkus lagi ya di dalam span kayak gini, satu kak lebih, terus span lagi, pelanggan selain kayak gini. Ini displaynya flex di flex kayak gini, terus display flex, terus flexnya kolom, jadi dia ke bawah karena itu ini tuh kan span ya, ini di atas ini di bawah gitu. Terus di sini dia stylenya, dia kelas FW nya bold. Di sini ada medium, FW nya medium. Ini kita lihat dulu. Nah di sini ya udah kelihatan nih, kita kasih font size nya itu 5 misal. Oke, lumayan. Ini semi bold ya, semi bold gitu. Terus fs nya bisa kasih 6 kayak gini, jadi nggak ngaruh 5, ini mungkin 4 ya, 4 kayak gini ya, oke lah. Tapi itu kayaknya kita perlu medium, kayaknya cukup medium. Nah gini, tinggal kita bikin garisnya itu gampang sih sebenarnya. Jadi tinggal di sini kita bikin style baru, style kayak gini, border left, terus aduh lupa, coba cari ini warnanya yang primary tadi ya, yang primary. Terus ini juga si colornya nih, style colornya itu kayak gini. Nah ini udah kelihatan, cuman dia agak tebal, berarti 2 pixel.
Terus kita kasih PS nya dulu, bukan PX, PS. Nah dia jadi ada jarak kayak gitu, 4 pixel. Oke, ini udah tebel. Sekarang tambahin satu lagi ya guys ya, ini cabang outlet. Cabang outlet ini bisa langsung kita copy paste aja nih yang ini, harusnya di sini aja. Nah harusnya kayak gini ya guys ya. Ini terus kita kasih display flex. Nah, terus kita kasih gapnya 3 biar ada jarak gitu ya guys ya. Sorry guys, ternyata tadi saya lupa, harusnya 5 kali ya, biar ada jarak lebih 3 lagi. Nah itu. Terus yang terakhir, oke, ini tinggal kita kasih border ya guys ya. Oke, langsung style, kita kasih border 1px solid, langsung. Nah kalau udah kayak gini, ini harusnya punya border sendiri nih. Nah itu bordernya, kelihatan bordernya ya. Kurang tebal ya, kita kasih 2 pixel, jadi dia bordernya itu ada. Nah ini, jadi kelihatan banget nih bordernya nih. Oke, sekarang kita tinggal tambahin konten ya guys ya. Tapi sebelum itu kita kasih dulu ini display text biar dia bisa ini title-nya di atas, itunya di bawah gitu ya guys ya. Nah di sini kita kasih H1 klasik Americano kayak gini, terus kita kasih P, kita copy lagi, langsung paste lagi di situ. Terus di sini kita kasih style ya guys ya, colornya seperti biasa, kita ambil yang ini aja, langsung kayak gitu. Ini bisa juga kasih style, sebentar, ini stylenya colornya begini. Terus terus si ini apa nih, dia regular 13 pixel, ini 15 pixel. Font size nya, font size 13 pixel, font size nya di sini 15 pixel juga. Oke, sekarang bisa ditambahin ya di sini pakai kelasnya bootstrap, kasih fontnya bold. Nah udah kelihatan kayak gini. Terus di sini kita kasih justify center ya, center biar dia di tengah, tapi nggak ngaruh, nggak tahu kenapa itu kayak gitu. Oke, usah pakai itu center. Oh itu ada marginnya kah? Kok ada turunnya ya? Sebentar, kita kasih ambient 0 ya. Nah ini, jadi dia ada ke tengah ya guys ya. Nah sekarang ini udah mirip sih harusnya ya, di ini udah lumayan agak mirip nih, tinggal kita pojokin dia ke bawah ya guys ya. Caranya itu ya ini kenapa gini anjir ya, sebentar coba. Ini harusnya dibungkus lagi nih ke dalam disk nih harusnya nih. Ini ini dibungkus satu-satu di kayak gini. Nah jadi dia nggak kayak tadi tuh kepanjangan gitu, jadi aneh anjir. Di sini kita kasih item center ya, item center biar apa, biar dia ke tengah tentunya ya. Nah ini kalau udah kayak gini, ini tuh tinggal kasih jarak sih, atau ininya gambarnya digedein lagi bisa sih.
Nah ini kita gedein aja kali ya, kita gedein biar dia biar di si mereka berdua ini ada ke bawah gitu. 600 pixel untuk gambarnya, 600 pixel. Main konten gambar, ini jadi 600. Terus kita kasih si row nya ini, kasih border margin top 5. Nah jadi dia mendorong ya, mendorong ke atas. Oke, kayaknya udah sih, cuman ini kayaknya kebesaran 580. Udah lumayan mirip lah ya kayak gini. Ini hasilnya kalau misal di laptop harusnya bakalan kayak gini. Jadi ada nge-scroll dikit gak ngaruh ya, yang penting mirip aja ya guys ya. Websitenya udah jadi. Untuk sementara ini landing page-nya itu home-nya doang, dan kalau misal teman-teman tertarik pengen saya bikinin buat halaman about produk dan kontak, mungkin bisa komen di bawah ya guys ya, perlu bikin apa enggak gitu. Nah untuk saat ini ya gini aja ya guys ya, kalau cukup lah ya, sederhana. Dan ya terima kasih ya buat udah nonton sampai akhir, gue apresiasi. Walaupun pembawaan gue kayak gini nggak enak didengar mungkin buat kalian. Thank you udah nonton. Like, comment, dan subscribe.